Pertanyaan pertama, setelah salam, misalnya teman saya membelikan saya handphone seharga 5 juta dan melakukan perjanjian jual beli yang mengharuskan saya bayar 6 juta rupiah, dicicil beberapa kali. Ternyata beberapa waktu berjalan baru tahu kalau teman saya membelikan saya itu dengan kartu kreditnya. Apakah saya berdosa dan termasuk tindakan riba? Pertama, bahasan ulama tentang masalah menggunakan kartu kredit masih khilaf di antara mereka. Karena kartu kredit dibolehkan dalam Islam, boleh orang cicil. Kredit artinya orang cicil, bayar. Dalam Islam dibolehkan menyicil, asal akadnya jelas, gitu kan? Transaksi beli barang sekian, dibayar sekian. Selama memang dalam akad seperti itu tidak ada masalah. Ya. Makanya ada perbankan syariah yang mengeluarkan kartu kredit itu boleh saja. Setahu saya tidak ada masalah. Karena dasarnya transaksi kredit boleh dalam Islam, individu atau instansi. Tinggal masalah bagaimana perilakunya, bagaimana konsekuensi, seperti misalnya kalau telat ada denda atau tidak. Nah ini kalau sudah ada hukuman ada denda, ada segala, ini tidak boleh. Kalau peringatan dibolehkan. Jadi insya Allah kalau anda pertama tidak tahu tidak ada masalah. Yang kedua juga kalaupun dia pakai kartu kreditnya, selama tidak berhubungan dengan masalah riba yang akhirnya kena denda, konsekuensi denda dan segala, Allah alam yang saya tahu tidak ada masalah. Tapi lain kali lebih baik jangan. Dan saya sarankan teman-teman, sebenarnya yang banyak menjerumuskan kita dalam masalah riba ini, pertama karena kejahilan terhadap hukum, dalil-dalil yang kita jelaskan tadi. Yang kedua, tergesa-gesa, terlalu tergesa-gesa, merasa gengsinya naik pada saat bisa punya rumah, punya mobil mewah, padahal begitu meninggal disita semuanya. Ini gimana caranya? Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan teman-teman sekarang? Kenapa nggak sabar? Kenapa harus merasa malu dengan orang pada saat kita kontrak? Gak ada masalah, gak ada aib itu, gak ada sama sekali aibnya. Saya 8 tahun di Jakarta, alhamdulillah sampai sekarang saya masih kontrak. Tidak ada sesuatu yang saya merasa malu dengan orang. Apa yang harus dimalukan? Kemampuan saya begitu, ya sudahlah gitu. Kalau ada Allah mudahkan saya nabung, punya uang cash, beli mulia, saya beli cash. Gak ada sesuatu yang mengganggu saya. Kan gitu. Kendaraan kita mampunya beli yang harga sekian, mampu begitu ya sudah. Tabung sebentar, sabar, pakai kendaraan umum, nanti ada uang cash, beli cash. Jauh lebih aman. Aman secara hukum syar'i, ya. Aman juga dari sisi kemuliaan dirinya dan banyak hal lah, gitu kan. Jadi kita terjerumus ini karena terlalu memaksakan diri. Akhirnya memaksakan diri semuanya harus bermerek. Dompetnya harus bermerek, tasnya harus bermerek, semuanya harus bermerek, padahal semuanya cuma kemasan dunia. Mau diapain tuh dompet bermerek ditaruh dalam tas, dalam kantong, gitu kan. Banyak yang tidak bermerek tapi kualitasnya bagus, yang penting kan kualitasnya. Kan bisa saja begitu. Jadi jangan terbawa dengan ego yang tidak habis-habis di masalah dunia. Kalau mau diikutin teman-teman sekalian tidak akan selesai-selesai urusan dunia. Punya mobil bagus nih, kita bangga, tahun 2015. Tahun depan dan lagi nih, 2016. Ada orang begitu baru setahun jual. Kenapa? Gengsi. Keluar HP merek baru langsung paling pertama beli. Padahal HP yang lama belum ditahu bagaimana pakainya. Ini gimana? Untuk apa? Untuk apa bersaing di situ? Apa manfaatnya? Coba tanya, kalau kita terbawa dengan ego seperti ini, tanya, kalau saya tidak lakukan kenapa? Gak ada masalah. Pujian orang, cacian orang cuma sepanjang lidahnya. Jangan terpengaruh dengan itu. Hiduplah punya prinsip. Gak ada masalah, gitu kan. Semoga Ustaz dan jamaah sekalian selalu diberkahi dan dilindungi Allah. Amin. Bagaimana apabila peminjam uang sengaja melebihkan bayaran hutangnya tanpa diminta? Apakah itu riba? Tidak. Kalau dia sendiri yang kasih dari ridho dirinya, nggak ada masalah. Yang riba kalau pemilik piutang yang memberikan syarat, itu baru riba. Saya pinjamkan 1 juta, kamu kembalikan 1.100.000, itu baru riba. Tapi kalau orang merasa temannya karena baik sama dia, dari pinjamin dia mau kasih lebih pada saat dia kembalikan tanpa diminta, tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka tidak masuk riba. Itu sama dengan sedekah secara umum. Seberapa syar'i sistem perbankan syariah di negara kita? Baru berapa hari lalu saya mendatangi salah satu bank syariah untuk mengajukan kredit kendaraan bermotor. Setelah berdiskusi dengan CS Bank tersebut, saya mengetahui bahwa ada kemungkaran, ada apa ini?
Kemungkinan, ada kemungkinan kendaraan tersebut disita apabila cicilan macet tanpa adanya pengembalian uang yang telah dibayarkan. Kalau penyitaan barang tanpa dikembalikan, ini nggak boleh, riba, haram. Ini zalim, zulm. Tapi kalau dia sita barang itu untuk dia lelang, dia jual, kemudian dia mengambil haknya, kalau ada lebihnya dikembalikan kepada Anda, ini syar'i. Kalau ada perbankan syariah seperti ini perlu diperbaiki, nggak boleh. Nggak boleh, Allah alam yang saya tahu. Mudah-mudahan saja Dewan Syariahnya mengetahui permasalahan itu ya. Nah, kalau seberapa jauh sistem perbankan, saya terus terang tidak pernah terlibat secara khusus. Saya pernah didatangi oleh salah satu perbankan syariah, diminta jadi penasehat, tapi saya tidak bisa. Saya bilang saya tidak bisa pada saat itu karena banyak sekali kepadatan kegiatan dan dibutuhkan hadir berapa jam setiap hari, akhirnya mengawasin dan seterusnya. Akhirnya waktu saya tersita. Saya lebih merasa bahagia bisa duduk di majelis ilmu, bisa mendidik. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan silakan, terbuka. Selama saya tahu ilmunya saya akan sampaikan. Tapi saya tidak pernah tahu teman-teman sekalian. Mungkin Anda bisa tanya kepada teman-teman asatidzah yang memang terlibat dalam dewan syariah mereka ini. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai sistem BPJS di negeri kita? Jelas sekali ini, sudah dibahas kan ini. Ya, itu sistem asuransi yang tidak dibolehkan dalam syariat. Tetap ada masalah gharar, masalah riba termasuk di dalamnya. Dan sudah berulang kali, maaf, sesuatu yang sudah sering saya ulangi saya tidak akan bahas lagi karena ini akan panjang ya. Yang jelas asuransi dalam agama ada yang dibolehkan dan caranya sudah saya jelaskan ya, tidak ada istilah hilang apa yang sudah dikasih ya. Kalau Anda sudah bayar asuransi pun terlanjur, boleh Anda pakai sebatas jasa yang sudah dibayar saja. Bayar 50.000 per bulan untuk kesehatan, berarti cuma 50.000 hak Anda, itu syar'i. Lebih 50.000, operasi 50 juta, tidak ada hak Anda, kecuali memang dia mau sedekah, lain. Tapi ini tidak ada istilah sedekah, karena kalau buktinya kalau Anda tidak komplain, maka akan hangus. Ini nggak boleh semua ini, dari mana? Sampai kapan ini kaum muslimin mau terjerumus dengan sistem seperti ini, dan sampai kapan kita mau ya terlilit tidak mau keluar? Kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. BPJS ini pelanggaran syar'inya jelas, tidak dibolehkan teman-teman sekalian. Allahu alam kalau sekarang ada perbaikan, kemudian MUI turun tangan, mungkin ada mengeluarkan fatwa, saya tidak tahu. Tapi sistem yang awal jelas tidak boleh. Karena sama saja dengan asuransi umumnya. Ya, sama saja. Bahkan banyak pegawai akhirnya yang diharuskan untuk dipotong gajinya per bulan 60.000 per bulan sekian, tidak komplain, tidak ada keluhan dalam 1 tahun, sudah tidak ada, dianggap hangus. Ini zulm, ini kezaliman, bagaimana caranya? Atau pada saat dia membayar 60.000 per bulan 1 tahun berarti cuma 720.000 saja per tahun, tapi pada saat dia masuk rumah sakit, rawat nginap 30 juta, 20 juta dibayarin semua. Ini gharar, ini nggak boleh, nggak boleh. Asuransi syariah yang dibolehkan adalah asuransi yang dibolehkan terlepas daripada syariahnya adalah kalau dia dibayar 5 juta, ya dia mengeluarkan jasa untuk bantu orang itu 5 juta, itu saja. Lalu apa kelebihannya orang ikut asuransi? Ya dia diberikan tempat-tempat yang berkualitas, dijamin. Asuransinya untung dari mana? Diskon yang dikasih oleh lembaga yang sedang dia kerjasama, itu boleh secara syar'i. Jadi selain daripada ini saya sudah pernah jelaskan, keluar dari koridor syar'i. Kalau kita nabung di bank syariah, apakah sudah otomatis terlepas dari riba? Ada rekomendasi bank syariah atau cara menabung yang benar yang lepas dari riba? Saya tidak bisa pastikan itu ya. Tetapi dengan adanya dewan-dewan syariah yang minimal kata ulama begini, jadikan antara kau dengan neraka seorang alim. Faham maksudnya? Jadikan antara kamu dengan neraka seorang alim. Kalau ada seorang alim ulama memberikan fatwa itu boleh dan Anda mengikutinya, kalau dia salah, Anda tidak dihukum sama Allah. Gitu kan? Kalau ada dewan syariah, ada alim ulamanya di situ yang memberikan fatwa, memang diakui misalnya dari Majelis Ulama Indonesia, memang membolehkannya, maka itu tidak ada masalah. Tapi saya pribadi nggak bisa memastikan itu, karena saya tidak terlibat di situ ya. Saya tidak berani. Kalau rekomendasi bank syariah saya tidak tentu saya tidak akan menyebutkan manapun. Yang Anda lihat Anda pribadi bisa bertanya, bisa datang, gitu kan. Tapi minimal perbankan syariah minimal, ya kan ada dewan syariah yang tadi saya katakan konsep dasarnya jadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim. Anda bisa lari ke sana, kembali ke situ. Dan kalau bagaimana cara menabung yang lepas dari riba? Tentu kalau zaman dulu ya yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, terutama para sahabat ya, mereka menabung dengan cara bentuk emas ya, membeli emas. Dan ini saya sarankan teman-teman sangat baik kalau ini dilakukan. Ada uang, tabungan sedikit,
kumpul, beli berapa gram emas, ya mungkin seperti logam mulia ya, lalu disimpan, itu lebih baik. Allahu a'lam, ini lebih baik. Masalah di mana ditaruh, di mana Anda merasa aman, gitu kan? Di rumah kah, di mana kah, atau mungkin ada instansi yang bisa disimpan. Yang jelas investasi dalam bentuk emas ini sangat bagus, ya. Tabungan juga begitu. Tolong teman-teman kalau nulis, saya bukan ahli membaca yang hebat ya. Jadi tulisannya jangan kayak cakar ayam. Saya bekerja di perusahaan yang modal usaha meminjam dari bank konvensional, bagaimana hukumnya? Tadi sudah saya singgung ini. Kalau murni modalnya dari bank konvensional, dari riba, nggak boleh. Kalau murni, gitu kan? Karena sama saja. Karena memang itu dari hasil riba. Tapi kalau dia punya modal yang lain dan bercampur, ini ulama masih membolehkan. Asal juga diikuti dengan perusahaan itu memang dasarnya sistem yang dipakai, produk yang dijual, semua tidak melanggar syar'i. Biar juga modalnya halal, tapi kalau pabrik bir haram. Jadi memang harus ditahu. Kalau ada sumber lain, maka halal. Tapi kalau tidak, maka harus Anda cari tempat lain. Tidak usah khawatir ini. Ini khawatir pindah kerja kenapa ini? Pindah kerja, akhi. Pindah kerja. Jangan ragu dengan itu. Ini lagi-lagi tanya, apa bedanya konvensional sama bank syariah? Jika pada praktik Indonesia ini masih sama, seperti halnya pacaran itu haram, diakal-akali dengan istilah pacaran syariah. Memang ada pacaran syariah? Ini saya curiga yang nulis-nulis ini yang ngarang-ngarang nih. Dari mana ada pacaran syariah ini? Jadi gini, kalau Anda masih mau mempertahankan rekening di bank konvensional, sudah Anda pribadi. Itu. Tidak usah bawa-bawa bank syariah disalah-salahin semuanya, gitu kan? Sudahlah, kalau Anda memang tetap mau ngotot punya rekening situ, silahkan, pribadi. Jangan ditarik, oh ini sama saja dengan bank konvensional. Karena memastikan kalau itu sama, harus betul-betul kita memang yang menyusun sistemnya, kita memang yang tahu dari dalam. Tapi kalau enggak, gitu kan? Kalau ada sub bahasan atau sub ya dari bank syariah itu memang yang masih tidak sesuai dengan syariat, mungkin sub itu yang perlu diperbaiki ya. Tapi bukan berarti semuanya kan. Allah alam, yang saya tahu sulit kalau mau disamakan syariah sama konvensional, pastilah beda, pastilah beda. Kecuali kalau memang ada bank syariah yang betul-betul murni menarik semua sistem bank konvensional lalu cuma diubah namanya istilahnya, ini mungkin lain ya. Tapi saya pernah terlibat secara person dengan salah satu aktivis bank syariah. Kemudian sempat saya tanyakan masalah KPR, bagaimana kalau seandainya tidak bisa dibayar oleh nasabah. Dia cuma bilang kami berikan peringatan. Kalau yang kedua peringatan, yang ketiga peringatan. Kalau sudah yang keempat dia tidak bayar, yang lewat dari ketiga tidak bayar, maka dia akan di blacklist, tidak akan diberikan kesempatan KPR lagi. Hanya itu. Terus apa konsekuensinya? Bisa saja produknya disita lalu dilelang, diberikanlah, dikembalikanlah modal dasarnya bank dan sisanya dikasih kepada dia. Nah kalau gitu seperti itu sesuai dengan syariah. Saya tahu itu dan itu dibahasakan ke saya gitu. Inilah kata yang terbesit dalam benak saya, Ustaz. Oh begitu. Baik. Jadi akhirnya terbuka juga ya. Dulu saya seorang praktisi riba sebelum hidayah datang kepada istri dan saya. Sekarang saya sudah keluar 3 bulan. Sampai detik ini saya masih menganggur. Pengalaman saya di dunia bank sudah banyak karena pada dasarnya saya seorang yang kutu loncat. Ya. Apa ini? Kutu loncat maksudnya. Pindah dari bank satu ke bank lain. Terakhir saya pindah dari bank konvensional ke bank syariah dengan jabatan menjadi pemimpin cabang atau pimpinan cabang. Setelah saya mengamati di dalamnya ternyata banyak hal yang tidak sesuai dengan asas syariah. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Karena itu saya mengajukan resign. Ada 2 pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh atasan saya. Yang pertama, apa bedanya bunga bank di konvensional dan margin di bank syariah? Sama-sama kan? Yang kedua, kenapa deposit di syariah tetap dapat margin walau usaha yang diberikan modal deposit tersebut bangkrut? Kalau seperti yang Anda lakukan, Anda katakan ini betul seperti itu, berarti dia menggunakan khusus bank syariah yang Anda pindah itu. Ini berarti dia menggunakan sistem riba yang saya bilang tadi. Dia hanya menerjemahkan saja. Itu jawaban saya untuk pertanyaan tadi yang terakhir. Kalau masalah Anda nganggur, saya ingin sampaikan teman-teman sekalian. Semua orang yang meninggalkan perbuatan yang tadinya salah secara syar'i kepada perbuatan yang benar harus digarisbawahi. Semuanya melalui proses.
Semua melalui proses. Anda pasti melalui proses. Seperti gini, kita lagi lapar, minta sama Allah dihilangkan lapar. Bagaimana? Hilang tiba-tiba laparnya? Ya Allah, saya lapar, hilangin lapar saya. Hilang tiba-tiba laparnya? Atau gimana? Dapat makanan, dikunyah dulu, ditelan dulu, baru hilang laparnya. Capek, ya Allah capek, Allah buat ngantuk, tidur. Berapa jam bangun baru hilang capeknya. Ada proses. Pindah dari sebuah perbankan konvensional misalnya ribawi, kemudian karena tahu itu haram, kemudian kita pindah. Ada proses. Saya tahu salah seorang ikhwah, setahun malah, bahkan lebih dari setahun dia pindah dari seorang yang punya jabatan yang tinggi, kemudian dia berhenti dan akhirnya dagang-dagang gitu kan. Tapi setahun prosesnya. Memang ada proses, nikmatin proses itu. Ada sebuah materi dari motivasi pengembangan potensi diri SDM itu. Saya pernah mengisi pelatihan untuk peningkatan SDM. Maka salah satu yang saya bahas adalah nikmatin proses segala sesuatu. Ada proses. Proses itu sebenarnya akan membuat kita klimaks dalam menikmati tujuan yang kita sedang jadikan target. Menikmatin proses. Orang kalau makan teman-teman sekalian buru-buru, dia tidak nikmatin proses pengunyaannya, penelanannya, tidak enak. Coba kalau antum lagi di pesawat, makanannya sedikit. Sebenarnya makanannya sederhana. Cuma 2 potong daging, sedikit sayur. Tapi kenapa orang seperti menikmatin sekali? Karena dia menikmatin prosesnya. Nggak ada lagi makanan lain, gitu kan? Ya udah dinikmatin sama dia prosesnya. Tapi kalau di rumah macam-macam, ada teri, ada kacang, ada sambal, ada tempe. Tapi karena buru-buru makan, nggak dinikmatin tuh. Enak gak makanannya? Istrinya tanya, nggak tahu sih. Ya. Tapi udah 2 piring makan. Gitu ya. Jadi menikmatin proses itu penting. Kalau orang transisi, kata ulama, dari perbuatan haram ke perbuatan yang halal, transisi itu manfaatnya ada dalam Islam, yaitu pembersihan dosa dan peninggian derajat. Jadi pembersihan dosa, jadi tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim. Hadis riwayat Muslim berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, sedih, duri yang menusuk badannya kecuali jadi pengampunan dosanya. Jadi proses itu pembersihan dosa tuh. Jadi kita nikmatin saja, gitu kan? Menikmatin saja. Dan insya Allah saya dengan izin Allah, Allah yang menjadi penjamin dalam masalah ini. Saya cuma mengatakan insya Allah orang yang meninggalkan haram pasti dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi SAW mengatakan, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tahu itu haram, dia tinggalkan, abdalahu khairan min, pasti Allah ganti untuk yang lebih baik. Ya. Pasti Allah ganti untuk yang lebih baik. Itu jaminan. Tapi memang ada prosesnya. Nikmatin prosesnya, insya Allah akan ada ujungnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Diulangi sama Allah dengan harfut ta'kid, memastikan inna, sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Memang begitu. Saya berdoa kepada Allah SWT untuk anda dan bertanya tadi dan seluruh muslimin, tentu agar terlepas dari masalah-masalah yang riba seperti ini. Jadi saya sarankan nikmatin prosesnya. Dan kalau anda menemukan tadi instansi ini memang ada hal-hal yang ribawi, gitu kan, saya sarankan bertanya pun mungkin bisa saja pimpinan cabang atau pimpinan anda mungkin tidak paham, karena banyak teman-teman juga yang di bank syariah memang bukan seorang alim, dia bukan alim, dia hanya praktisi perbankan, tahu secara administratif, kemudian dia masuk, lalu kemudian dia menghafal lah istilah-istilah itu lalu diterapkan. Jadi memang harus berbicara sama dewan syariahnya, tanya pada dewan, mana dewan syariah, siapa dewan syariah di sini? Si fulan, ustadz fulan, kiai fulan, minta teleponnya, komunikasikan masalah itu. Karena saya terus terang sekali lagi, saya tidak tahu secara internal ya seperti apa sistem. Karena ini untuk menjawab dia sama atau tidak, butuh betul-betul memilah satu persatu apa yang ada di sana, lalu dipertemukan secara syar'i seperti apa, baru bisa. Tapi mohon maaf, bukan saya bidangnya, saya tidak di situ, saya tidak tahu karena saya tidak pernah masuk sampai ke dalam. Jika saya berinvestasi di suatu usaha, misal perikanan, dari investasi tersebut disetujui profit dan keuntungan 100% di mana akan dibayar selama 5 bulan. 5 bulan terakhir. Apabila hal tersebut, apakah hal tersebut termasuk riba? Jika sudah terlanjur dilakukan bagaimana? Saya tidak mengerti yang dimaksud apa ini. Kalau seandainya dijanjikan modal 100 juta akan mendapatkan 100% jadi 200 juta dalam 5 bulan, gitu kan? Dan memang dalam 5 bulan itu ada penjualan terjadi, semua laporan benar, tidak ada yang fiktif. Maka
Profit yang datang diperkirakan dalam 5 bulan 100%. Berarti per bulannya 20%, gitu kan? Tapi ini bukan dari jumlah modal. Dalam arti kata dia cuma prediksi. Kemungkinan ini akan laba kita antara angka ini ke angka ini. Karena jelas produk ini modalnya sekian, biaya produksinya, kemudian penjualannya sekian. Maka kita akan mendapatkan keuntungan dari sini ke sini, gitu kan? Diprediksi keuntungan itu akan senilai kemungkinan dengan modal, akan senilai, bukan itu yang akan dikasih, tapi akan senilai, karena prediksinya adalah dapat 20 juta misalnya per bulan. Lalu kemudian dia mengembalikan modal karena memang sudah terjadi penjualan, berikut keuntungan yang dia prediksi sesuai memang betul-betul dengan data yang ada, dibagi, maka itu tidak ada masalah, tidak riba. Tapi di sini kalau dia memang tentukan, apalagi kalau ada data-data fiktif yang dibuat hanya untuk menyenangkan para investor, maka ini tidak boleh. Ini nggak boleh, gitu kan? Ini berarti ada gharar, gitu kan? Jadi harus jelas semua. Nah. 5 bulan terakhir tersebut adalah hasil penjualan dari produk yang dihasilkan. Baik, kurang lebih yang saya pahami begitu ya, yang saya jelaskan tadi. Saya pernah menasihati atau ingkar mungkar kepada teman saya panjang lebar tentang hukum bekerja di bank konvensional riba. Bahkan saya kasih video Ustadz pembahasan tentang bab riba. Namun apa yang dikatakan teman saya mengelak. Saya kan hanya bekerja, tidak mencuri dan tidak merugikan orang lain, mendapatkan gaji dari hasil keringat saya. Kalaupun riba itu pemilik banknya, bukan saya. Toh suami saya masih mengizinkan saya bekerja, jadi saya harus ikut perkataan suami. Cari kerja sekarang sulit. Kalau Ustadz enak, dasarnya sudah kaya, punya usaha. Jadi saya selalu menemukan kasus yang sama ya. Pada saat orang sama tadi, orang mau bertahan di perbuatan yang sudah salah, dia tahu itu salah sebenarnya. Subhanallah, tidak ada orang buat dosa kecuali ada perasaan dalam hatinya beban ini salah. Tapi karena dia berat mau meninggalkan, maka dia berargumentasi ke sana sini, gitu kan? Sama saja dengan orang mengatakan saya kerja di pabrik bir. Bukan urusan saya, modalnya pemilik bir yang punya, dia yang bangun pabriknya, saya cuma bekerja. Saya cuma bekerja. Masalah itu haram sumbernya, bukan urusan saya. Sama saja, gitu kan? Orang yang mengatakan riba sama khamar berbeda ini keliru ini. Bahkan tadi di 7 dosa yang membinasakan, riba masuk, khamar tidak masuk tuh. Gitu kan? Ini hati-hati nih. Jadi nggak boleh membahasakan itu. Dan tidak ada urusannya sama suami mengizinkan ini. Suami izinkan, tapi kalau pada hal yang haram tidak boleh, gitu kan? Tetap tidak boleh.